Yesus yang ku andalkan, melebihi sertamu juga. Yesus hanyalah yang ku percaya, di setiap waktu biarlah ku andalkan selain Kau, Yesus. Hanya Engkau Tuhan satu-satunya andalan hidup kami. Tidak ada yang lain ya Aba Bapa. Betapa kami mencintai-Mu Tuhan. Hari ini adalah hari di mana dunia memperingatkan bahwa Yesus Kristus bangkit dari kematian. Bahwa Engkau Allah yang hidup. Kuburan tidak bisa menahanmu. Karena Engkau Allah pencipta langit dan bumi. Terima kasih Bapak. Kami bangga Tuhan memiliki. Dan kalau rumahmu pada hari kebangkitan, kami boleh offline tuh. Kami boleh bertemu muka dengan muka, sekalipun kami harus menjaga jarak. Karena kami sudah rindu Tuhan berjumpa satu dengan yang lain. Keluarga Allah ini. Kami mengucap syukur. Dan Engkau menyertai melindungi anak-anakmu yang melekat kepadamu. Engkau jauhkan Tuhan dari segala virus penyakit apapun. Engkau sedang membungkus dengan darah-Mu Tuhan. Dan kami melakukan Tuhan protokol yang dilakukan, yang disarankan oleh pemerintah. Kami tunduk kepada pemerintahan yang ada di kami. Lebih-lebih kami mengasihi Engkau Tuhan yang memegang nafas kehidupan kami. Terima kasih ya Bapak. Biarlah Tuhan umat-Mu yang hadir. Kami tidak hanya duduk diam Tuhan, tapi kami boleh menjadi terang Tuhan di sekeliling kami dimanapun kami berada. Anak-anak muda bergerak Tuhan. Ada kebangkitan Tuhan. Ada rancangan-Mu yang indah Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Berfirmanlah Tuhan. Sadarkan kami semua. Tidak ada yang dapat kami andalkan di dunia. Hanya kasih-Mu yang begitu besarnya mengikat kami. Pengorbanan-Mu yang seharusnya kami Tuhan yang menghadapi segalanya penyiksaan, tetapi Kau ambil alih. Dan biarlah rencana-rencana. Tapi dunia tidak bisa menghambatku. Karena Kau terlalu mengasihi umat-Mu. Engkau begitu baik. Tidak ada yang sebaik Engkau. Tidak ada yang memiliki kasih seperti kasih-Mu Tuhan. Hamba tidak bisa bertahan, hamba terharu ya Tuhan. Kasih-Mu itu yang memulihkan segala-galanya. Kasih-Mu
dan urapan-Mu memampukan kami melangkah. Bencana yang terjadi di dunia itu menyadarkan semua orang untuk menghadap-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Engkau buka hati dan setiap anak-anak agar mereka mengerti rancangan-Mu kenapa kami ada di dunia ini. Dan bagaimana harusnya kami hidup. Bagaimana kami harus berkata-kata. Bagaimana kami menghadapi semuanya. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih Roh Kudus. Engkau sedang mencengkram tempat ini, Roh. Engkau memulihkan semua beban-beban berat yang ada di dalam hidup Tuhan. Dalam masa pandemi ini, kekuatan, berkat, semuanya hanya daripada Engkau. Tapi Engkau punya satu tujuan, rancangan-Mu adalah untuk sampai dunia. Lewat udara, lewat internet, semua ini adalah rancangan-Mu. Dunia sedang melihat karya-Mu. Bahwa Engkau lagi tak almati Yesus Kristus. Yang kami sembah, yang kami ikuti, yang membuat dasar kehidupan kami menjadi kuat untuk melangkah ke depan tanpa kita menengok lagi ke belakang. Kami hanya memandang kepada kasih, kami hanya memandang kepada pengorbanan. Masihkah kita tidak setia kepada Tuhan? Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan, Kau bangkitkan iman kami. Pulang dari tempat ini ada satu pembaruan Tuhan. Satu kekuatan. Terang Allah di dalam hidup kami akan menerangi sekeliling kami. Lewat segala perbuatan, perkataan kami Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kemuliaan-Mu. Mereka boleh terlepas dari beban mereka yang sakit, boleh mengalami kesembuhan. Segala masalah beban berat-Mu, pikulan-Mu taruh di hadapan Tuhan. Saat kami tidak dapat melakukan apa, Dia yang turun tangan, Dia yang membuka jalan. Semua katakan amin. Shalom everybody. What a happy day. Saudara, apa yang dikatakan di dalam Mazmur 118 ayat 14, dikatakan Tuhan itu adalah kekuatanku. Benar, saudara. Kita tidak memiliki kekuatan apa-apa. Kekuatan kita tuh hanya karena kita berada di dalam Dia. Selama setahun ini banyak perkara yang terjadi. Maka kenapa tahun-tahun yang lalu sering saya katakan, mari baca firman Tuhan setiap hari. Dalam masa-masa seperti ini, saudara, tidak ada pertolongan lain selain yang kita di dalam Dia. Ya saudara, mungkin kita menangis, kita bingung, kita kecewa, kita nggak tahu lagi mau bagaimana. Tapi firman Allah itu harus hidup di dalam hidup saudara dan saya. Dan hanya firman itu adalah penuntun di dalam kehidupan manusia. Saudara, Tuhan sedang mengungkapkan kebenaran. Kekuatan di dalam Dia. Saudara, baru-baru kita dengar gereja katedral di Makassar, apa yang terjadi? Saudara, orang yang bertugas sedang menghalangi, menghambat sepeda motor yang ditumpangi teroris itu.
dia nggak mati? Kenapa dia nggak hancur? Karena Yesus Kristus ada di dalam gereja itu, ada di halaman gereja itu, ada di sekeliling orang-orang yang cinta kepada Tuhan. Saudara bisa bayangin begitu dekatnya. Tubuh orang jahat hancur, ada mobil taksi apapun juga rusak. Tetapi dia, ini orang petugas, hanya mukanya kotor semuanya dan ada berapa lecet. Dia bisa bicara, dia bisa saksikan. Bukankah itu satu mukjizat yang luar biasa? Ini darah daging, saudara. Dipotong juga putus. Apalagi bom bisa menghancurkan. Kenapa dia tidak hancur? Tuhan sedang menunjukkan kuasanya. Tuhan sedang menyatakan mukjizatnya. Dunia sedang membicarakan ini. Orang-orang lama-lama takut bahwa dialah Allah yang hidup, dialah Yesus Kristus yang harus disembah. Ini sedang ramai dibicarakan, ya saudara. Makanya saudara, hanya satu kekuatan kita itu ada di dalam Tuhan. Dan di Filipi 3 ayat 10 sampai 11. Tolong ditanyakan teman-teman. Saya itu terkagum-kagum sama Tuhan, ya saudara. Mari kita sama-sama membaca. 1, 2, 3. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa di dalam kematiannya. Ya saudara, benar saudara. Jadi kalau kita melihat segala peristiwa yang terjadi di dunia, kita hadapi di dalam perekonomian, kita hadapi di dalam kehidupan kekeluargaan, saudara, persahabatan, pergaulan. Kadang-kadang ada yang menyakitkan, sangat menyakitkan. Rasanya tidak kuat kita menghadapinya. Tapi ingat, saudara, kita harus mengenal Tuhan kita. Anakku, yang selalu katakan, jangan engkau takut. Aku tidak pernah meninggalkan. Itu yang luar biasa. Orang bisa tinggalkan saudara dan saya. Banyak perceraian, antri perceraian. Hanya karena ekonomi, hanya karena suami tidak mampu membiayai. Saudara, kasih semuanya hilang karena kasihnya itu kasih manusia. Tapi kalau kita memiliki kasih Yesus, itu membangkitkan kita. Kita tidak akan terhanyut di dalam kondisi situasi yang sekarang ini dunia sedang alami, ya saudara. Dikatakan pandemi COVID-19, terorisme, resesi ekonomi, kemiskinan, krisis pangan, kegelapan yang pada saat ini terjadi di berbagai belahan bumi, bukan hanya di Indonesia, di berbagai belahan bumi. Ya, firman Allah berkata dengan sangat rindu untuk seluruh makhluk saat ini menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Roma 8 ayat 19. Mengapa? Karena kehadiran anak-anak Allah itu membawa perang yang mengusir kegelapan sekaligus menghadirkan kasih, sukacita, damai sejahtera dan harapan bagi seluruh makhluk. Saudara, hanya firman Allah yang dikatakan di dalam Mazmur 119 ayat 105, ya saudara. Jadi tema tahun ini, sepanjang tahun ini, supaya itu sudah berakar, ya saudara, di hatimu, terukir di loh hatimu, bahwa kuasanya itu yang menyelamatkan sepanjang tahun, sampai saudara tidak akan pernah lupa, ya saudara.
Dia adalah Allah pencipta. Yesus bangkit dari kematian. Kematian adalah batas terakhir dari kuasa hidup manusia. Mau usaha kayak apa, mau triliunan uang kita untuk menahan nyawa kita tetap hidup, nggak bisa. Siapapun tidak bisa memperpanjang hidup manusia kecuali kehendak Tuhan. Seperti yang dikatakan seorang nabi yang mengalami, saudara tahu siapa? Hizkia. Dia orang yang takut akan Tuhan. Nabi Isa dikatakan, beritahu kepada Hizkia, dalam sakitnya ini dia akan mati dan dia tidak disembuhkan lagi. Belum si Nabi Yesaya keluar dari rumahnya, baru berbalik ditanya, Tuhan, aku sudah melakukan, aku mengabdi dengan setia, aku lakukan pekerjaanmu. Dia nangis. Tuhan, hatinya berbelas kasihan. Yesaya kembali masuk. Katakan kepada Hizkia bahwa umurnya diperpanjang 15 tahun. Hanya Tuhan yang bisa melakukan itu. Usaha manusia, uang, kekayaanmu, jabatanmu, ketenaranmu tidak bisa menolong untuk memperpanjang umurmu. Semuanya ada di tangan Tuhan, ya saudara. Mau usaha apa? Apa karena otoritasmu? Otoritas itu semua ada di tangan Tuhan. Atas kelahiran seseorang yang ada di bumi. Maka kita lihat akhir-akhir ini, saudara, bayi dibuang, bayi dibunuh. Aduh, saudara, rasanya ngeres nih hati ya, saudara. Kok tega-teganya gitu. Hidup atau mati, kita semua ada di tangan Tuhan. Setiap orang hidup ada di dalam rancangan Tuhan. Kita mau tinggal di dalam Tuhan, kita mau mendekat kepada Dia, atau kita mau menjauh. Itu hanya dua perkara. Kita mau melekat kepada Tuhan atau kita mau jauh. Jauh kita binasa dan kau akan terus berjalan dalam daging. Kalau kita terus berjalan dalam daging, ya udah. Segala perkara juga kau hadapi, tidak ada yang bisa tolong. Ada yang orang udah lama mengenal Tuhan, ada di dalam gereja, tapi bisa sampai mati keluar. Hanya karena urusan uang, hanya karena urusan kekayaan harta benda. Saudara, kita harus sadari untuk apa kita hidup, berapa lama kita hidup. Kita tidak tahu. Tapi mari miliki kita kasih Yesus. Kasihnya tidak ada duanya, saudara. Kebangkitan Tuhan itu adalah penggenapan firman Tuhan, ya saudara. Firman Allah di Matius 18 ayat 18. Tolong tonton. Ini luar biasa, 18 sampai 19 kita baca. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini, ayat 19, akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Itu benar, saudara. Segala kuasa, segala misalnya kita ketakutan atau kelepasan, Tuhan tidak memberikan kepada kita ketakutan, Dia memberikan kepada kita kekuatan, saudara. Kalau kita ada di dalam Dia, ya saudara, apapun beban berat, lepaskan semuanya supaya kita bisa beribadah kepada Tuhan. Ada kasus mungkin dalam kehidupan pengkhianatan, terutama pengkhianatan dalam keluarga, dalam perusahaan, saudara, dalam kehidupan, dalam pernikahan, ya saudara, dalam kita bersahabat, dalam bisnis kita, dan saudara terganggu. Terganggu apa? Emosimu terganggu.
Tapi kalau kita melekat kepada Tuhan, kita tidak emosi. Mungkin kita menangis, ya kita menangis bersujud di hadapan Allah. Emosimu timbul, kejengkelanmu timbul, dan membuat engkau tidak bisa tidur, tidak bisa terlelap, tensi naik, ya saudara, bagi orang-orang yang sudah berumur. Tapi kita belajar, saudara, belajar dari kebenaran firman Allah yang memberikan kepada kita kekuatan, dan hanya kuasanya yang menyelamatkan. Itu saudara pakai bahasa renungkan firman Yesaya 61:1-11, saudara bahasa itu semua, saudara. Setiap hari kita bahasa, kita jadi kuat karena ada roh Tuhan di dalam kehidupan kita juga. Roh Tuhan yang diberikan kepada Nabi Yesaya, saudara, itu roh juga diberikan kepada saudara dan saya. Percayalah, dalam situasi akibat pandemi, percayalah, saat ketika kita mau dilepaskan, mau kita berserah kepada Tuhan, God will make a way for you and me. Kalau kita tidak mau lepaskan, maka saudara akan terikat terus. Maka Tuhan masih akan lepaskan semua. Kalau kita lepas, kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara, kekuatan, kasih Yesus itu yang memberi kekuatan dan kemampuan kita untuk melangkah. Kadang-kadang kita pikir, ya, saya coba, saudara, makanan, masakan, ya, saudara, seperti Ibu Endri, semua makanan oke, dari sakalang, ya, saudara, sampai kue-kue yang orang-orang beli, tapi akhirnya nggak bayar, saudara. Wah, modalnya nggak masuk, saudara. Oh ya udah, ucap syukur aja sama Tuhan. Kita kan berusaha, manusia harus berusaha, bukan diem aja menanti nasib. No, kita diberi hikmat untuk kita berusaha. Sampai saya udah punya alat-alat, saudara, untuk menjaga kesehatan yang saya pakai juga, ya saudara, dengan apalagi saya 72 masuk 73, dan saya melihat, iya ya, luar biasa, saya pakai alat itu, saya buka biar membantu, diberkati untuk memberkati orang, ya paling orang datang bukan diri. Tapi ini pandemi, entar ada orang OTG datang, kita nggak ngerti. Dan karena kita tahu semua, kita baca apa yang terjadi di dunia, ya kita nggak berani melakukan dulu. Untuk orang yang asam urat, untuk orang yang darahnya kental, itu alatnya semua ada, ya saudara. Tapi saya bilang, siapa mau datang silahkan. Tapi biar beri persembahan untuk ganti listrik aja. Udah, saudara, mahal itu saya investasikan itu di situ. Tapi ya karena kita tahu keadaan bahwa kita harus jaga jarak, kita jangan dekat-dekat dengan orang, jangan lepas. Masuk saya juga nanti melayani orang, saya harus juga pakai pakaian ADP. Nah, itu harus dipakai, ya saudara. Tapi untuk saat kita nggak cari masalah, saudara. Kita nggak cari penyakit. Ya udah, tenang-tenang saja, nanti aja. Nah, seperti itu. Kita tidak bisa tinggal diam. Kita harus berusaha. Tuhan berikan kita tangan. Tuhan berikan kita hikmat untuk kita lakukan apa yang kita bisa lakukan. Dan mana nanti Tuhan yang akan berkati. Ya. Jadi kita lihat banyak orang-orang yang di PHK. Banyak orang-orang itu mereka berusaha semuanya, ya saudara. Makanya kalau kita bersatu, apalagi dalam konser, yang belum ikut konser, mari ikut konser. Indah, ada kesaksian, ada berkat bagi kita juga. Sehingga saling menguatkan, saling bergandengan tangan, ya saudara. Indah, kalau ini kurang apa nanti yang satunya bisa jawab. Benar-benar seperti keluarga. Makanya saya katakan, ikutlah konser. Ada di konser 1 wilayah, 2 wilayah, 3, saudara. Dan itu indah sekali. Semua saya ikutin. Nanti semuanya ini akan bangkit, semuanya itu bisa bicara, semua bisa doa, semua bisa bagi firman. Sehingga ada kehidupan, ada kebangkitan, saudara.
di situ. Jadi jangan kita stres. Saudara, kalau saudara stres, maka imun kita kurang. Kita nggak bisa menahan virus. Tapi kalau kita happy, kita sukacita aja di dalam Tuhan. Selainnya kita sukacita, merupakan kesehatan kita, imun kita tambah naik, saudara. Lakukan itu semua. Jadi kita bisa hanya sukacita kalau kita melekat kepada Tuhan, kita ingat kasih-Nya, kita ingat bahwa Dia tidak mati, bahwa Dia itu bangkit, ya saudara. Kebangkitannya itu yang menyelamatkan kita. Kebangkitannya itu memberikan harapan kepada kita. Dan kita diajar untuk kita bisa setia, saudara. Setia sama siapa? Setia kepada Tuhan, maka engkau juga setia di dalam kehidupanmu, dalam keluargamu. Saudara, tidak mila-mili kesana sini, tapi I Jesus, Tuhan taruh saya di sini. Oke, saya mau bertumbuh. Apapun angin badai, apapun yang terjadi, saya akan tetap kokoh, saya akan tetap berdiri, saya akan tetap setia karena bersama dengan Tuhan aku sanggup. Itu, saudara. Kedua, penggenapan firman Allah. Saudara bisa baca di Lukas 24, 7-8. Dan saya akan cepat karena saya sudah dikasih tahu sampai jam berapa. Pasti 11:15. Udah? Ayo, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga ini. Hari ketiga ini Tuhan itu bangkit, maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Ya, saudara. Jadi firman ini dari perjanjian lama, perjanjian baru itu semua digenapi, ya saudara. Luar biasa. Makanya kenapa saudara tidak membaca firman Allah yang hidupnya? Sekarang ini sampel, saudara nggak bawa buku tebal-tebal, nggak bawa berat-berat, cuma bawa HP, isinya Alkitab. Sampai HP saya rusak, saudara, karena penuh. Saya taruh catatan di situ, saya taruh PowerPoint di situ, ya, saudara. Udah rusak, cuma saya nggak tahu mau bagaimana, ya, saudara. Mana catatan manual juga perlu, ya, saudara. Makanya penggenapan kita akan Allah. Itu luar biasa. Jadi apa yang dikatakan tadi Matius 18 ayat 18-19 yang sudah kita bacakan, ya saudara. Penggenapan Allah tadi yang kedua, yang ketiga, kebangkitan Tuhan itu ditawarkan, diberikan kepada semua orang. Yohanes 11 ayat 25. Kuasa kebangkitan, kuasanya itu menyelamatkan. Ya saudara, saudara bisa mengerti bahwa hanya kuasa Tuhan yang bisa menyelamatkan. Dan ketika Yesus hari ketiga itu, maka teringatlah wanita-wanita yang pergi ke kuburan. Nah, batu sebelah itu, ya saudara, kalau orang yang sudah pernah ke Israel, itu akan, siapa yang bisa kuat mendorong itu batu kalau enggak berapa orang yang menggulingkan itu, ya saudara. Ketika Maria sampai ini kosong, mereka bingung dan dikatakan Yesus yang kamu cari dia sudah bangkit, ya saudara. Dia sudah bangkit. He is risen from the dead, ya saudara. Beritahu kepada yang lain-lainnya. Ya, orang yang dikasih tahu tuh percaya dan tidak percaya, ya saudara. Tapi yang ambil respon paling cepat itu si Petrus, ya saudara. Hanya Petrus yang bangun lalu cepat-cepat pergi ke kuburan. Saat dia menjenguk dalam kuburan, ia hanya melihat kain kafan, ya saudara. Berita salib, berita keselamatan yang menerima mereka, yang mendengar dan percaya. Kita mendengar, kita percaya, ya saudara. Saya kok menghadapi apapun, Yesus hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau yang bisa pulihkan. Hanya Engkau yang bisa sembuhkan Tuhan. Hanya Engkau yang bisa
mengubah karakter orang Tuhan. Nggak ada manusia bisa merubah manusia, hanya Tuhan. Ya saudara-saudara bisa baca, tolong catat aja sebagai PR, Keluaran 12 ayat 27. Hanya mereka yang meresponi Tuhan, itu orang yang akan diselamatkan, ya saudara. Menerima kebangkitan dari Tuhan. Filipi 3 ayat 10 sampai 11 ya. Kuasa kebangkitannya hanya Yesus Kristus yang bangkit untuk selama-lamanya. Kristus telah bangkit, maka orang mati dalam Kristus dibangkitkan pula ya saudara. 1 Korintus 15 ayat 20. Kristus dibangkitkan di antara orang mati, yang sulung dari orang mati, kepastian maut telah ditelan dalam kemenangan. Maut ada ditelan ya saudara dalam kemenangan. Jadi suatu akhir dari kehidupan baru, ada kehidupan yang baru, dan kita semua yang percaya kita mati tapi kita dibangkitkan pula dan kita bersama-sama dengan Dia. Di Roma 8 ayat 11. Kuasa kebangkitannya memulihkan hubungan manusia dengan Allah, bukan dari usaha manusia, tapi Allah sendiri bersama orang yang percaya ada hubungan. Sama seperti hubungan, kalau ini tidak terhubung dengan listrik pusat, kita pasti gelap di sini. Sama aja kalau kita mau mendapatkan suatu kehidupan, kebangkitan, kita melekat kepada Allah yang menciptakan, di Allah yang bangkit, saudara. Filipi 3, 7 sampai 9. Kalau Yesus tidak bangkit, Dia tidak bisa jadi perantara bagi manusia dan Allah. Tapi nyatanya Dia bangkit. Dia jadi pembela, tak ada yang bisa memisahkan dan menggagalkan. Yang kasih kita kepada Tuhan. Kalau kita percaya kepada kita nggak bisa, tapi Dia memampukan kita. Dia mencurahkan hikmat. Saya ini sudah mengalami berapa kali. Saat menghadapi ujian ya saudara. Waktu saya nggak ngerti ini ya mengenai soalnya dikasih. Saya udah mau berdiri, mau get up. Selesaikan. Tuhan, aku nggak ngerti, nggak bisa. Saya duduk lagi, merenungkan. Saya nggak bisa kalau saya dipaksa ya Tuhan. Selesaikan gimana mau menyelesaikannya masalah ini. Tapi konyol-konyol hikmat Allah turun. Akhirnya lulus juga, Tuhan. Jadi jangan pernah menyerah. Kalau kita bersama dengan Tuhan, Dia yang memberikan jalan keluar. Yaitu, kita sekarang lihat gerejanya karena kuasa kebangkitan Yesus Kristus selalu eksis. Saudara kalau tahu sejarahnya api kemuliaan memilih gedung, kadang-kadang sudah kembang kempis ya, saudara nggak tahu mau bagaimana. Ada aja sampai sekarang udah berjalan berapa tahun Pak Ri? 24 atau 27? 27 tahun saudara. Sampai kita suatu hari, karena kita nggak ngerti ya, saya nggak ngerti. Tahu-tahu kita harus membayar karena ini HGB. Membayar seperti, ya tidak seharga baru, tapi cukuplah. Nah ini gereja bukan tempat bisnis, gereja ini bisnisnya Tuhan. Untuk jiwa-jiwa memperoleh kedamaian, untuk jiwa-jiwa dimenangkan, untuk jiwa-jiwa yang frustrasi, untuk jiwa-jiwa mereka yang sakit. Bukan business oriented ya saudara. Toto kita suruh bayar eman ya, bingung kita mau bayar. Tapi saya percaya Tuhan pasti bukan saya. Amin. Saya juga kaget 1,6 miliar. Saudara, kita nggak ngerti mau bagaimana. Tapi kita percaya Dia pembuat mukjizat. Amin. Dia bisa, saya masih teringat bagaimana kita di dalam tim, di rumah saya biasa kan ada waktu itu 24 anak-anak Tuhan dari berbagai suku. Wah ini hari ada Paulus komputer. Uang kas nggak ada, semua nggak ada. Ini kita mau bagaimana? Kita berdoa aja sama Tuhan.
ternyata ada permasalahan di dalam tim ini. Rupanya mereka lagi ribut yang kita nggak tahu. Oke, kita menyembah Tuhan, biarlah Tuhan selesaikan semua. Terjadi rekonsiliasi, saudara. Kita pikir, mari kita puasa semuanya. Puasa sampai kapan, nggak tahu. Tapi malam subuh-subuh, ada ketukan, ada bel rumah berbunyi. Bukan puasa. Satu bakpom isinya bakcal. Sepanjang minggu kita makan bakcal. Bukan hanya itu. Pagi-pagi ada supir datang kasih envelope, kasih cek. Kita jadi bingung, saudara. Itulah cara Tuhan. Ketika kita hanya menghadap kepada Tuhan, kalau kita harus puasa, kita puasa. Ada mujizat. Mengenai rumah juga seperti itu. Mujizat Tuhan. Saya pikir, Tuhan, saya nggak tahu lagi nanti saya mau tinggal di mana. Almarhum sudah dipanggil. Ya, nggak tahu, benar. Ini rumah waktu itu kita kena saat kita mau mengadakan KKR, Toto ada yang batalin. Kita udah menjual apa-apa yang kita ada, kita jual. Kita nggak tahu lagi, Tuhan apalagi saya nggak kerja, saya hanya melayani. Saudara, yang kita tidak pernah pikirkan, karena kita pikir ini kue, kita datang dari peran, kita buka uang untuk bayar. Terus bulan demi bulan sampai selesai. Nah itulah, saya percaya ini kedua. Ini milik Tuhan. Tuhan pasti lakukan sesuatu yang dahsyat. Yang penting kita ada kesatuan hati. Karya Allah itu tidak pernah berhenti kepada orang-orang yang percaya. Amin. Amin. Ada pembaruan, ada pokoknya caranya Tuhan kita tidak pernah mengerti. Ya saudara, banyak hal yang kita udah jalani. Nanti kita cuma jalan tinggi, bagus ya, cuma bilang bagus sudah. Kita pelayanan sampai ke Jawa Tengah. Kita lakukan semua karena Tuhan. Orang yang sudah dipanggil, dipilih, dibangkitkan. Pergi. Jadikan orang-orang ini murid-murid Tuhan. Baptis mereka. Ya saudara. Saya dalam keadaan kaki saya patah. Dalam keadaan saya sakit. Telepon. Ibu baptis. Ya. Tuhan bagaimana caranya ya aku masuk kolam. Tapi pasti bisa. Pokoknya, oke Tuhan, saya pekerjaan Tuhan selalu yes, tidak pernah saya tolak. Kecuali benar-benar benturan ya saudara. Nah itulah yang terjadi. Akhirnya saya sembuh. Saya pikir bahwa saya tidak bisa jalan lagi karena saya jatuh patah kaki ya saudara. Saudara nggak tahu. Tapi saya cerita lain kali, saya udah dikasih sen dari belakang. Udah harus selesai. Sedangkan ini masih ada 4 halaman. Tapi balik, kuasa kebangkitan itu mampu mengubahkan hidup manusia secara total, ya saudara. Karena ada roh kebenaran, karena urapan Roh Kudus. Yohanes 15 ayat 26 dan Yohanes 16 ayat 8. Kalau Roh Kudus itu mengurapi orang, manusia saya katakan nggak bisa ubah manusia. Tapi hanya Roh Allah. Ketika Roh itu mengurapi, orang itu seperti diperlihatkan, ada roh kebenaran. Maka dia lihat, oh ini dosa, saya harus bertobat. Kalau enggak, antara dua masuk neraka, apa masuk surga. Nah, disitulah ya saudara, sampai keempat ini ya saudara. Jadi, kebangkitan Yesus Tuhan itu maknanya besar sekali bagi kehidupan manusia. Jangan pernah kita kecewa. Jangan pernah kita stres. Kalau dibilang nggak stres, bagaimana dijalankan? Kan kita manusia memang. Saat kita stres, kita datang kepada Tuhan. Kita berlutut, kita berdoa. Kita minta jalan keluar. He will open the way for you and me. Mari saudara kita bangkitkan diri. Bapa, hamba-Mu sudah menyampaikan firman-Mu yang begitu dahsyat.
Firman-Mu yang ajaib. Firman itu boleh bekerja di dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu yang berkait. Mereka boleh mengalami seperti apa yang hamba alami juga mujizat.